Dikpora Buleleng serta Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng. Dukungan juga datang dari seluruh kepala satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng dan pengurus provinsi Pemprov TI Bali melalui bidang pertandingan dan komisi wasit. Demikian info Pro 2 Kuningsi, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Faktual. Layanan pengembangan usaha RRI Singaraja sebagai Humas, melayani publik dalam membantu penyiaran pengumuman dari masyarakat, penyiaran promosi dan publikasi untuk instansi terkait, berbagai perusahaan maupun mitra kerja, serta memberikan informasi terkait RRI. Sub bagian tata usaha, melayani keperluan intern semua seksi, dan kepegawaian SDM di RRI Singaraja. Merupakan suatu kebanggaan karena berbagai prestasi mampu diraih tahun 2023. Dan juga terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, serta mengikuti perkembangan teknologi. RRI menghadirkan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple Store, sehingga bisa mendengarkan siaran RRI Singaraja dan RRI seluruh Indonesia. Bisa pula melalui live streaming www.rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight and I fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, never letting me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, yaudahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. 5,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seneng banget sama Pro 2, Ningsi nemenin kamu di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan seperti biasa ya, di Sore Ceria kita bakal ngobrol bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Dan jujur, seneng banget sore hari ini karena spesial gitu ya. Kita udah bareng sama
tamu spesial yang nggak cuma bermimpi ya di dunia pendidikan begitu ya, ngewujudin dunia pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Siapa dia? Oke, ada Duta Muda Pendidikan Indonesia 2024. Halo. Oke, ada Idewa Agung Bagus Aditya Ningrat AMDP, panjang banget. Namanya, kalau gelarnya mungkin lagi menyusun supaya lebih panjang dari namanya. Amin. Ya. Amin. Oke, aku panggil siapa nih biar lebih akrab? Biasanya dipanggil Gung Adit mungkin ya. Gung Adit Iya, ya? Gung Adit. Oke, Gung Adit. Sebenarnya dari kemarin aku pengen ngobrol gitu ya via WhatsApp, tapi aku nggak mau tahu sendiri. Aku pengen teman-teman Pro 2 juga yang penasaran dari flyer yang kemarin-kemarin kita udah share gitu. Sebenarnya Gung Adit ini siapa sih gitu kan? Kenapa ada di Papua gitu ya? Dan jadi narasumber di Singaraja di Bali gitu kan? Iya. Bahkan kemarin katanya dia dari Denpasar ya. Betul. Oke, ceritanya di Papua ini kayak gimana dulu nih sebagai Duta Pendidikan Indonesia? Mungkin sebenarnya kalau misalnya keselarasannya itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya nggak nyambung. Sebenarnya iya gitu. Kalau di Papua ini memang karena kerja gitu kan, lulus ditempatkan di Papua. Kalau duta ini memang ajang yang aku ikutin. Gitu. Itu memang gelar kamu. Gelar ya semacam ajang pageant mungkin ya. Iya, yang kamu dapetin tahun kapan? Untuk duta ini tuh didapatkan tahun 2024. Jadi memang masa bakti tahun 2024. Tepatnya itu kemarin di bulan Mei. Di bulan Mei. Iya, gitu. Berarti masa ininya berapa sampai kapan? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Berarti sampai Mei mendatang begitu ya. Iya sebenarnya, tapi memang nomenklaturnya ya 2024. 2024 gitu ya. Oke, nah kemudian aku juga pengen tahu ceritanya kok kamu bisa ke WhatsApp ya awalnya ke Singaraja. Gimana tuh awalnya? Aku juga nggak paham nih. Kok bisa ke aku juga gitu kan? Gimana nih? Iya, jadi sebenarnya memang kita sebagai anak muda itu kalau bisa memang memanfaatkan media yang ada, khususnya memang RRI ini gitu kan, karena kan memang milik negara ya. Buat sama-sama kita berkembang dan juga menumbuhkan personal branding kita gitu. Kita bisa belajar, mungkin kita bisa belajar dunia baru juga dengan kita jadi narasumber di RRI dan lain sebagainya. Gitu Tujuan kan. kamu berarti di media itu di radio RRI. Iya, lebih ke radio. Udah RRI. berapa radio yang udah kamu datengin? Dari Merauke. pertama Bandung dulu. Oh, Bandung. Wah, ini kamu keliling Indonesia. Enggak. Ya setiap Langsung tur ya? setiap kota yang aku kunjungi lah. Iya. Ya gitu. Bandung pernah, terus Banten, terus juga kalau RRI pusat itu aku nggak siaran sih di situ, tapi ya di Jakarta. Itu tapi ada acara gitu, ngobrol-ngobrol, dan memang ketika itu aku juga interest juga kan dari pihak RRI-nya buat ngundang aku juga waktu itu, tapi aku udah keburu ke Merauke waktu itu. Jadi memang untuk di RRI pusat itu kebetulan cuma ya ada acara di situ, belum sampai jadi narasumber. Merauke, Denpasar, Singaraja gitu. Merauke pun di Pro 1 Pro 2. Pro 1 Pro 2? Iya. Jadi memang waktu itu aku ngajunya di Pro 1. Aku ngajuin dialihkan ke Pro 1 karena kan memang Pro 1 itu kalau misalnya di Merauke tuh nggak tahu ya, mungkin sama atau enggaknya ya gitu. Pro 1 itu tentang inspirasi. Tentang inspirasi. Nah, jadi aku dimasukkan ke situ pas lagi jadi narasumber. Di sebelahnya kan Pro 2 biasa kan ruangan memang sebelahan. Betul, ya. Betul, kita juga sebelahan nih. Iya, Kak Frankie itu. Itu yang jadi penyiar Pro 2 ngelihat kok anak muda yang di Pro 1 gitu. Selesai siaran, dilirik lah ya. Diajak ngobrol-ngobrol terus diundang lagi gitu. Oh, berarti kamu di Merauke-nya lama? Aku baru 4 bulan sih. Gitu. 4 bulan udah tetap stay di situ berarti ya? Iya, aku udah bisa dibilang menetap di situ. Tapi nanti kita lihat garis tangan lagi. Ke depan. Pengennya kamu di mana emang? Pengennya sih di Bali. Balik lagi di sini. Kalau bisa di Bali. Berarti di situ kamu sendirian? Aku enggak, sama teman-teman. Kebetulan dari kampus aku itu penempatan di situ itu 2 orang. Dan juga karena Kementerian Pertanian itu kan dia memang punya kampus kedinasan. Gitu ya, yang ada 7 kampus kedinasan. Jadi memang dari 7 itu nanti tuh dibagi per provinsi. Kurang lebih mungkin 2-5 orang mungkin ya gitu. Kalau dari kampusku 2 orang, ditaruh di Merauke berdua gitu. Berarti kamu nih kan sebelum ikut pageant ini udah
sebelum berarti kamu ikut pageant dulu baru ke Betul. ke Papua. Karena kan pageantnya juga itu waktu zaman aku masih sekolah, masih kuliah ya. juga itu di Medan diadakannya. Oh gitu, Iya, Langsung ya ke hostnya di Medan. ke Medan. Oh baru penempatan di itu Papua. penempatan itu bulan Agustus, penempatan berangkatnya bulan September awal. Oke, jadi itu perjalanannya, kisahnya tuh kayak gitu kan, Kurang sampai lebihnya. akhirnya balik lagi ke Bali. Iya. Nanti di Bali sampai kapan nih? Kebetulan lagi mengajukan mutasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya seandainya bisa gitu dapat di Bali ya alhamdulillah gitu ya. Kayak pokoknya kita ikhtiar dulu lah ya. Iya. Kita ikhtiar dulu kalau bisa di Bali. Tapi kalau enggak ya berarti garis tangannya sudah gitu. Tapi asik juga kok sebenarnya. Iya, dimanapun ditempatin kan emang harus Betul, siap gitu kan ya. betul. Oke, kita balik ke Duta Pendidikan ya. Ini juga bikin jadi penasaran gitu ya. Apa nih yang memotivasi kamu untuk terjun menjadi Duta Muda Pendidikan Indonesia? Oke, sebenarnya awal mulanya karena memang aku tuh suka buat mengembangkan diri, cari pengalaman, cari relasi gitu kan. Akhirnya kondisi Instagramku itu di berandanya tuh emang info-info lomba, info-info organisasi gitu loh. Nah, sampai suatu ketika adalah flyer Duta Muda Indonesia. Nomenklatur itu sebenarnya Duta Muda Indonesia narasinya gitu. Yang memiliki beberapa bidang. Ada lingkungan, pariwisata, pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, terus kamu ikutnya di bidang apa? Aku advokasi yang aku ambil pada saat itu memang pendidikan. Gitu. Kenapa? Karena aku di sini aku merasa satu langkah lebih maju nih, gitu. Aku punya advokasi yang bisa aku kembangin sendiri, aku unikkan sendiri gitu. Yaitu apa? Tentang perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Karena kan memang notabene-nya anak-anak muda itu dia lebih condong untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta, PTN atau PTS gitu. Tapi aku mau mengenalkan juga ada loh kampus yang notabene beasiswa gitu dan juga di bawah pemerintahan langsung kerja di kementerian masing-masing gitu di PTK ini gitu. Atas dasar advokasi itu mungkin aku juga terpilih di advokasi pendidikan gitu. Oh, berarti kamu kemarin nggak ikut seleksi yang gini gitu langsung ditempatin gitu ya? Enggak, tetap maksudnya kayak namanya pageant kan mungkin kakak tahu ya, kayak ada catwalk challenge, photoshoot challenge, namanya make up juga, table manner, motion challenge, public speaking juga gitu kan, termasuk ke motion challenge itu semua tetap gitu sesuai. Dilaluin. Mungkin ada satu dan lain hal. Karantina nggak gitu ya. sih? Karantina juga. Itu di Medan. Berapa lama? Untuk karantinanya itu sebenarnya bertahap. Jadi memang di Duta Muda Indonesia ini itu dia tahapannya tuh ada yang dari mulai kabupaten kota, provinsi sampai nasional gitu. Kebetulan karena aku dulu kampusnya di Banten, di Tangerang. Aduh. Sering kemari ya? Jadi aku kampusnya di Tangerang, jadi aku ikutnya dulu Duta Muda Tangerang, lanjut ke Banten, di Banten winner lagi, lanjut ke nasionalnya karantinanya di Medan di Sumatera Utara gitu. Oh, aku kira datangnya memang dari bawa nama Bali gitu, enggak ya? Oh, karena memang domisili aku waktu itu ya gitu. Iya, ngikut domisili yang tempat kamu sendiri gitu ya. Betul. Menarik banget ya ceritanya. Tapi teman Pro 2 buat kamu yang pengen join bareng kita boleh ya. Oke, aku tunggu di WhatsApp di 0811399154. Buat kamu juga yang dengerin kita via live chat RRI Digital boleh ya chat aku di situ. Dan buat kamu juga yang lagi nonton kita via YouTube ya, langsung aja kamu juga boleh coret-coret di situ di YouTube kita di RRI Singaraja Official. Ya, kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menarik, terkini, dan faktual. Layanan pengembangan usaha RRI Singaraja sebagai Humas, melayani publik dalam membantu penyiaran pengumuman dari masyarakat, penyiaran promosi dan publikasi untuk instansi terkait, berbagai perusahaan maupun mitra kerja, serta memberikan informasi terkait RRI. Sub bagian tata usaha, melayani keperluan intern semua seksi, dan kepegawaian SDM di RRI Singaraja. Merupakan suatu kebanggaan karena berbagai prestasi mampu diraih tahun 2023.
Dan juga terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, serta mengikuti perkembangan teknologi. RRI menghadirkan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple Store, sehingga bisa mendengarkan siaran RRI Singaraja dan RRI seluruh Indonesia. Bisa pula melalui live streaming www.rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa diam, jadi bener-bener ikut lagi entah apa ikut gitu. Terus setelah itu aku daftar di Duta Muda Tangerang waktu itu. Dan di Duta Muda Tangerang di situ aku kaget sebenarnya. Aku pikir ajang duta itu ya memang sesuai advokasi yang kita ingin bawakan aja gitu. Ternyata di luar itu gitu. Mungkin ya tadi aku sebutkan ya karena ini dunia pageant gitu. Dunia pageant yang pertama ada catwalk challenge, ada photoshoot challenge, table manner juga. Itu dari awal memang kamu sudah pernah lakuin, udah kenal itu? Sebenarnya gimana ya? Karena mungkin image-nya aku tuh seorang taruna pada masa itu ya. Sekarang udah lulus. Iya. Terus ikut ajang yang memang cukup apa Iya, bahasanya ya? Ya pokoknya Ya, cukup lebih ke diri gitu kan. sebenarnya ya gini. kalau dibilang lemah gemulai ya, tapi Enggak kan? ya enggak sampai segitunya, tapi sebenarnya cukup nolak dulu tuh. Tapi tiba-tiba di karantina kok jadi winner waktu itu. kok juara. Iya, menurut kamu apa yang bikin kamu tuh jadi juara di situ? Mungkin ke doping sama motion challenge, public speaking mungkin. Karena kan memang notabene-nya pada masa itu catwalk challenge sama photoshoot challenge memang kurang kan, karena ya namanya kita di kampus yang kaku nggak biasa nih photoshoot challenge. Iya. Gitu kan, fotonya gini, itu mungkin gini. Iya, benar. Gitu kan, nggak mungkin kan kita di pageant begitu fotonya gitu. Jadi mungkin kedorongnya itu lebih ke situ, dari motion challenge, deep interview, terus dari table manner gitu, dari city tour challenge gitu. Pokoknya dari hal-hal yang mungkin aku Selain bisa dari itu gitu kan. ya. Naik lagi ke tingkat provinsi, aku udah punya dasar nih. Aku udah punya dasar, aku lanjut di provinsi dan ternyata di provinsi winner lagi. Gitu, karena memang udah punya bayangan apa yang harus aku lakukan gitu. Ketika ada di provinsi Hampir sama ya? Hampir sama, selalu sebenarnya hampir sama. Ketika sudah di provinsi, lanjut lagi ke tingkat distrik. Sebenarnya jadi distrik itu sebenarnya gabungan provinsi. Kalau di aku tuh distriknya itu Banten, Jakarta, Jawa Barat. Yang terdekat kan, Banten, Jakarta, Jawa Barat kan bersebelahan gitu. Itu diadu lagi, dan di situ memang kita udah dilatih kan waktu itu. Cara catwalk itu seperti ini gitu. Kalau cowok itu menariknya seperti ini. Untuk photoshoot challenge gerakannya seperti ini bagusnya gitu. Nah, karena sudah dilatih, cepat tanggapnya juga di situ dimainkan gitu kan. Alhasil di distrik winner lagi. Sampailah di nasional. Di nasional mungkin karena juga kan lawan-lawannya kan ya se-Indonesia kan. Jadi mereka juga sudah terlatih, mungkin udah pernah ikut Mister apa, putra-putri apa sebelumnya atau duta apa gitu. Yang mana udah terbiasa. Jadinya lawannya lebih berat gitu kan, saingan lebih besar lagi gitu kan ya. Akhirnya aku dapat di Duta Muda Pendidikannya gitu. Oh, itu memang banyak yang ikut seleksi waktu itu ya? Kalau misalnya jumlah sebenarnya udah lupa ingat ya, karena apa ya? Bukan satu hal yang aku pentingkan gitu pada masa itu. Tapi kalau misalnya jumlah kira-kira setiap stage waktu itu bisa sampai 30 orangan mungkin ya. Jadi tingkat Tangerang 30, Banten 30 sampai nasional 30 lagi kayak gitu. Oke, ini kurang lebih segitulah. Ada yang ikutan sama kita via WhatsApp nih, kayaknya penasaran ya tentang duta pendidikan. Nah, pastinya punya sebuah
program-program begitu kan ya kalau sudah terpilih menjadi duta pendidikan. Oke, selamat sore Kak Ningsi, aku Ayu, aku mau tanya nih sama duta pendidikan. Oke, apa nih menurut kamu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan yang menurut kakak butuh perhatian serius di negara kita? Oke, baik. Mungkin kalau yang aku tangkap ya, karena aku juga udah pernah menginjakkan kaki ke daerah-daerah gitu. Mungkin bisa kita dorong ke bagian pemerintahannya mungkin. Itu yang pertama. Tapi kita nggak menuntut bahwa pemerintah itu buruk dalam memberikan penanganan pendidikan gitu. Tapi yang lebih serius lagi ternyata ada mindset masyarakat. Gitu. Aku bicara general Indonesia, nggak bicara Jawa, nggak bicara Bali. Karena aku merasa Jawa dan Bali itu merupakan dua pulau yang udah cukup maju lah gitu. Kita bicara Indonesia terluar, kita bicara Indonesia secara keseluruhan gitu. Ketika aku menginjakkan kaki di beberapa daerah, ternyata banyak anak-anak muda yang masih duduk di atau masih bahkan dia menginjakkan di usia produktif gitu ya, tapi sudah putus sekolah gitu. Bukan karena orang tuanya yang tidak mampu. Tapi kita tahu bersama bahwa sekarang SD, SMP, SMA sudah gratis. Kuliah pun udah ada KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bahkan kalau kita mau cari tahu lagi sesuai dengan advokasiku, udah ada juga perguruan tinggi kedinasan yang notabene-nya gratis, bahkan gratis sampai biaya hidup dan bahkan langsung kerja ikatan dinas, gitu kan. Terus apa yang jadi permasalahan sekarang di sini? Pemerintah tuh udah memberikan banyak sumbangsinya. Betul. Ternyata dari mindset masyarakatnya sendiri gitu. Aku beberapa kali ke daerah gitu kan, mengunjungi warga-warga. Ternyata banyak yang anaknya itu putus sekolah karena pergaulan. Itu yang jadi konsentrasi utama aku untuk sekarang gitu. Memberikan pencerahan, memberikan inspirasi kepada teman-teman gitu bahwa pendidikan itu penting. Mau kemana kamu nantinya gitu. Ada dua hal yang aku sampaikan ke teman-teman gitu. Tapi mungkin kita fokus ke pertanyaan juga gitu. Kenapa demikian? Terkadang orang daerah itu mereka pengen yang instan. Mereka nggak pengen mereka sekolah dulu, kuliah dulu sampai jadi sarjana mungkin, terus bekerja atau membuka lapangan pekerjaan gitu. Mereka tuh nggak mau sepanjang itu. Mereka maunya mungkin kalau daerah pertanian atau mungkin daerah pesisir pantai gitu. Mereka tuh pengennya mereka pergi ke laut, mancing ikan, mereka jual, dapat duit. Iya, dapat duit, mereka bisa makan atau mungkin mereka selanjutnya begitu ya. Menghidupi kehidupan yang lain. Kehidupannya dia terpenuhi, bisa hidupnya senang gitu. Mencari kesenangan di sekitar daerah dia, itu yang dia mau gitu. Mereka nggak berpikir jangka panjang gitu. Aku selalu bilang dua hal. Yang pertama itu terkait dengan bonus demografi gitu. Artinya? Teman-teman itu jarang ada yang tahu apa itu bonus demografi. Jadi ternyata 5-10 tahun ke depan itu negara kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, yaitu jumlah usia produktif jauh lebih banyak ketimbang jumlah usia non produktif gitu. Yang artinya usia 15-35 tahun pada masa 5-10 tahun ke depan itu akan banyak di Indonesia gitu loh. Jadi warga negara Indonesia itu, penduduk Indonesia itu mayoritas itu berusia 15-35 tahun gitu. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, ketika Indonesia itu bisa memanfaatkan kondisi itu, bonus demografi itu, Indonesia akan menjadi negara maju gitu. Tidak lagi menjadi negara berkembang. Ketika SDM-nya itu sudah siap, tentunya salah satu dengan pendidikan dong. Ketika SDM-nya sudah siap, itu di masa yang akan datang kita sebagai pemangku usia produktif, kita yang akan memegang kendali pemerintahan, kita yang akan memegang kendali ekonomi di negara ini gitu. Nah, salah satunya dengan pendidikan ini kita dipersiapkan tidak hanya dengan otak kita, pendidikan kita, nalar kita, tapi juga mentalitas kita dipersiapkan untuk menghadapi itu gitu. Nah, sekarang kita berpikir anak-anak muda udah nggak mau lanjut sekolah, mau yang netral-netral aja. Ya kan, terus juga mereka nggak tahu nih, mereka nggak berpikir masa depan akan seperti apa. Sorry saya cut. Kalau masalah persentase misal nih ya, kan tidak semua punya mindset yang tidak melihat
jangka panjang begitu ya. Kalau dilihat secara global begitu ya, anak-anak muda sekarang nih berapa persen sih yang sudah punya pemikiran maju ke depan begitu, memikirkan masa depannya? Oke, aku pernah dengar, bukan baca, denger dari Mbak Najwa Shihab bahwasanya hanya 30% siswa SMA sederajat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jauh dari harapan pemerintah. Jauh dari harapan sebenarnya gitu. Nah, mungkin aku lanjut lagi tadi ya, gitu. Nah, ketika memang sudah kita jadi tidak siap nih gitu. Apa yang terjadi di masa yang akan datang? Yang pertama, lapangan pekerjaan akan stagnan di situ. Nggak bertambah karena nggak ada yang membuka lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Pengangguran meningkat. Karena memang SDM-nya jadi rendah. Itu. Ketika pengangguran meningkat, apakah kita bisa memanfaatkan bonus demografinya? Tentu tidak gitu. Malah yang ada apa? Negara kita akan menjadi negara-negara yang aku nggak mau nyebutin negara-negara apa aja gitu, tapi negara yang ketika dia tidak bisa memanfaatkan penduduknya itu akan menjadi parasit bagi negara itu sendiri gitu. Kan masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mau berapa banyak lagi masyarakat miskin yang dipelihara oleh negara? Harus ditanggung. Betul. Mereka harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk berdiri di atas kaki sendiri. Begitu. Itu yang pertama yang aku selalu sebutkan ke teman-teman. Terus yang kedua, terkadang anak muda ini itu berpikir itu tidak jauh ke depan. Mereka yang penting keren dulu, ngerokok keren, tato keren, gitu kan, narkoba keren, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian ada loh cara keren lain gitu. Coba sekarang gini, mungkin aku menonjolkan dari advokasiku di perguruan tinggi kedinasan gitu ya. Aku pengen menunjukkan bahwasannya ada perguruan tinggi kedinasan yang keren. Keren nggak? Pulang di Jakarta, kuliah di Jakarta, dibiayai pemerintah, gitu kan? Lulus langsung kerja, pulang kampung pakai seragam. Itu satu desa itu pasti kagum ngelihatnya. Gitu. Itu yang sebenarnya keren, bukan gini yang keren gitu. Itu hal kedua yang aku sampaikan. Biasanya memang yang lebih nangkep yang kedua. Gitu. Ketika aku bilang gitu, oh iya benar juga ya. Pokoknya aku mau keren kayak gini, aku mau jadi TNI lah, aku mau jadi Polri lah gitu. Kamu melihat sendiri progres atau perubahan setelah itu? Iya, betul. Ketika itu memang aku baru concern di dunia pendidikan itu. Mungkin maksudnya aku bukan guru, bukan dosen ya. Tapi emang karena aku cukup suka juga sama dunia pendidikan. Karena itu kan juga bagian dari SDGs, Sustainable Development Goals, poin keempat ya, tentang kesetaraan pendidikan gitu. Nah itu di situ aku ngelihat banyak masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang udah aku kunjungi, itu mereka mulai masuk sekolah lagi, mereka mulai semangat untuk ngejar cita-cita mereka kayak gitu. Mungkin aku nggak bisa menjangkau lebih luas gitu, tapi lingkup-lingkup kecil yang bisa aku buat untuk berdampak bagi masyarakat gitu. Oke, jadi program-program yang kamu lakuin ini, yang udah kamu jalan ini tentunya nggak bisa jalan sendiri dong ya. Pastinya banyak teman-teman atau kolega yang harus ajak kamu jalan untuk mewujudkan apa yang jadi program kamu gitu kan. Betul. Oke, mungkin dengan siapa aja sebentar dijawab ya. Kita akan jeda lagi, kita bakal undang lagi buat teman Pro 2 yang pengen join bareng kita ya. Kita masih tunggu di 0811 3991054 atau via live chat RRI Digital, atau langsung aja di YouTube kita di RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 Singaraja, Teman terbaik kamu. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa
Liburan di rumah terus. Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. YouTube RRI Singaraja. Di YouTube ada yang komen kalau narasumber kita ini narasumber yang penuh semangat ya. Oke, penuh semangat, pinter ya. Semoga bisa memberi inspirasi banyak anak muda lainnya. Oke, pasti ya. Mudah-mudahan narasumber-narasumber kita next ya kayak gini semangatnya luar biasa. Tapi sayang jauh ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ini lagi ya. Amin. Oke, kalau ngomongin tentang pendidikan, ini pasti banyak banget yang kita bahas, apalagi pendidikan anak muda begitu ya. Ini ada lagi yang ikutan bareng kita ya. Selamat sore Kak, aku Indra. Aku pengen nanya nih pandangan Kak Dewa soal peran teknologi dalam dunia pendidikan ya, karena itu pastinya nggak bisa lepas kan. Betul banget. Dari pendidikan untuk kemajuan teknologi. Menurut kamu tuh kayak gimana nih katanya Indra? Oke. Terkait dengan peran teknologi ini sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya, gitu. Aku juga udah pelajari juga terkait dengan dampak positif dan negatif dari peran teknologi pada dunia pendidikan. Karena mungkin aku juga waktu itu sempat mempelajari pendidikan dalam kacamata SDGs gitu, yang khususnya tuh di teknologinya gitu. Yang pertama mungkin aku mau bicara tentang dampak positifnya. Mungkin teman-teman juga udah kebayang dampak positifnya gitu kan. Yang pertama interaksi jadi lebih mudah antar mungkin kita belajar guru dengan siswa gitu ya. Mengapa demikian? Aku merasakan seperti ini. Ketika kita sebagai siswa atau sebagai mahasiswa gitu kan, di masa konvensional di masa lampau sebelumnya gitu kan, mungkin bisa dibilang sebelum COVID lah ya gitu. Kita berinteraksi dengan dosen itu hanya ketika jam perkuliahan, hanya ketika dosen berada di kampus, hanya ketika guru sedang berada di sekolah. Nah, ketika kita memanfaatkan platform digital gitu kan, mungkin kita sebutkan ada media pembelajaran kan YouTube gitu kan, juga ada mungkin Zoom meeting, Gmeet, ada Google Classroom juga gitu kan. Nah, si mahasiswa ini bisa berinteraksi dengan guru dimanapun, kapanpun gitu. Ada kata-kata kapanpun, berarti di luar jam perkuliahan pun bisa gitu. Itu yang pertama. Kita bisa memanfaatkan interaksi jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudahnya akses mencari tahu tentang dunia pendidikan. Disiplin ilmu apa yang kita pelajari sekarang itu bisa kita cari aksesnya gitu di internet. Itu lebih mudah dibandingkan kita memang kita nggak bisa membuat bahwasannya Google internet itu jauh lebih baik dibandingkan buku gitu. Kita tetap harus kembali lagi ke perpustakaan. Kita harus kembali lagi menyukai istilahnya hobi kita sebelumnya, mungkin kalau misalnya suka baca buku gitu kan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa internet ini dapat memudahkan kita untuk mencari informasi lebih cepat, lebih aktual, mungkin bisa dibilang lebih terpercaya juga gitu kan. Di masa sekarang gitu. Itu beberapa dampak positifnya gitu kan. Terus tadi bicara tentang teknologi ya, berarti bukan terfokus pada teknologi informasi, ada teknologi lainnya gitu. Kebetulan disiplin ilmuku adalah di bidang pertanian, ya kan. Aku dulu prodi tata air pertanian di sekarang juga AMDP kan. Nah, itu teknologi itu sangat membantu di dunia pertanian, khususnya pendidikan. Kenapa demikian? Gini, kita tahu juga, mungkin tanpa kita kasih tahu juga teman-teman mungkin udah ngerti ya, bahwa pertanian itu merupakan hal yang cukup tidak disukai oleh anak-anak muda.
kuno, Iya. kotor, Ini bau, sering jadi perbincangan capek, nih, iya. hitam, ya kan? Gitu. Tapi karena teknologi sekarang itu sudah ada alat mesin pertanian yang cukup canggih, Ya. yang ternyata pertanian itu juga keren loh, gitu. Untuk pembajakan sawah ada traktornya. Ya. Untuk kita menanam padi, kita nggak perlu, kalau dulu tuh di Jawa tuh nandur namanya, nanam mundur, Aha. gitu kan, ibu-ibu rame-rame Iya. nggak perlu. Sekarang udah ada namanya transplanter, Iya. rice transplanter, pakai mesin sekarang. Betul. Satu hari itu bisa 3-4 hektar kita nanam padi sendirian. Terus untuk pemeliharaannya ada sprayer, bahkan sekarang ada drone sprayer gitu. Kita nyiram tanaman tuh pakai remote, pakai HP Iya, kita oke. gitu. Pemanenan ada combine harvester, kita pakai traktor lagi sampai penggilingan dan sebagainya. Itu yang membuat anak-anak muda jadi lebih aware untuk Iya. masuk ke dunia pertanian, dalam tanda kutip di sini pendidikannya mungkin ya. Aha. Masuk kuliah di jurusan pertanian. Itu Iya. dampak-dampak positifnya lah. Itu kita bisa kita sangkut pautkan di bidang-bidang pendidikan lainnya gitu, mungkin di permesinan, mungkin di pendidikan lainnya gitu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa gitu? Yang pasti ketika kita tidak siap gitu kan, yang pertama anak-anak bisa jadi kecanduan. Ya. Gitu. Ketika tidak diawasi dengan baik gitu kan, hal-hal lain malah yang dicari gitu. Bukan tentang pendidikan, bukan tentang disiplin ilmu mereka yang dicari, bukan tentang apa yang ingin mereka cari untuk membuka pengetahuan lebih gitu, tapi hal negatif yang mereka cari gitu kan. Baik itu mungkin kalau misalnya dibilang game online, sekarang udah ada e-sport kan gitu. Iya. Mungkin itu bisa di hal positif juga. Iya. Tapi ketika kita salah untuk menangkapnya gitu, game online, kita bisa jadi hal negatif tentunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga cybercrime, Betul. kejahatan cyber. Ketika kita tidak aman, kita membuka situs yang kurang baik gitu, atau situs-situs tertentu gitu, atau kita membuka web tertentu gitu, terus kita kepo ini sebenarnya apa sih gitu. Ternyata itu situs yang bisa menjebol akun kita, Iya, bisa data mengambil pribadi data kita. kita. Betul, itu salah satu dampak negatifnya. Terus ada satu dampak negatif lagi yang sebenarnya aku cukup prihatin, yaitu alih fungsi guru. Gitu. Kenapa demikian? Aku bisa bilang ini sebenarnya aku yakin gak kepikiran sih Iya. sama orang-orang alih fungsi guru. Iya, Maksudnya itu gimana? maksudnya gimana? Sekarang kita belajar udah bisa pakai AI. Betul. Ya kan? Kita belajar apalagi untuk usia sekolah menengah pertama ke atas ya, SMP, SMA dan perkuliahan. Kita sebenarnya secara garis besar udah nggak perlu guru dan dosen Iya. sekarang. Karena Buka YouTube belajar bisa. Iya. Ya kan? Cari AI, ChatGPT, cari informasi di mana-mana bisa. Betul. Adanya nanti di masa yang akan datang ada ketakutan terbesar, yaitu alih fungsi guru gitu. Dimana takutnya nanti guru itu hanya digunakan untuk jenjang taman kanak-kanak saja, yang memang harus dipersiapkan untuk siap menghadapi umur-umur berikutnya gitu. Nah, itulah sebenarnya peran pemerintah di situ sangat besar dampaknya. Ketika memang anak-anak muda gitu kan, yang memang sedang mengenyam pendidikan gitu kan, tidak semata-mata dia itu hanya terfokus pada digitalisasi yang ada. Gitu. Harus juga aware, harus juga istilahnya gimana caranya pemerintah ini masih bisa membawa guru memiliki derajat yang sangat tinggi gitu, karena memang guru itu kan sebenarnya pahlawan. Betul. Kan gitu. Oke, aku jeda lagi nih biar nggak ketinggalan yang ikutan di WhatsApp ya. Ada Sri yang mau tanya juga buat Kak Dewa. Ini aku penasaran sama Kak Dewa, kok bisa sesemangat ini gitu ya. Bagi dong tipsnya buat selalu konsisten menjaga semangat Kak Dewo ini, apalagi di dalam memperjuangkan tanda kutip pendidikan begitu. Oke, silakan dijawab. Oke Kak, mungkin dari nada bicara yang semangat gitu ya. Aku ini sih salah satunya ini juga kenapa aku ikut di Pro 2 gitu kan, di Pro 2 Singaraja gitu. Yang pertama itu public speaking, melatih public speakingku gitu. Ketika aku banyak yang bilang melatih public speaking itu seminimal mungkin itu di lingkungan kelas. Presentasi kelompok atau mungkin di lingkungan kelas, pokoknya di lingkungan kecil gitu kan. Tapi aku mau lari jauh lebih
dari situ gitu. Aku coba gimana caranya aku bisa melatih public speakingku hingga aku bisa percaya diri gitu. Nah, jadi memang ada dua hal yang aku kutip gitu, yang aku garis bawahi untuk bersemangat dalam berbicara, yaitu public speaking dan percaya diri gitu. Nah, aku cari-cari lagi nih, kira-kira apa yang bisa melatih public speakingku. Aku berani buat ngomong di depan orang banyak gitu. Aku coba-coba cari event-event gitu yang bisa membuat aku jadi MC dan juga moderator mungkin awalnya gitu kan. Yang mana nanti wah depan banyak orang nih aku gugup segala macam, aku lawan dan akhirnya lambat laun ya terbiasa gitu kan. Aku masih terus berproses sampai sekarang, berprogres juga gitu kan, masih banyak belajar sampai akhirnya aku bisa, ya mungkin aku masih belum merasa baik dalam public speakingku gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman itu merasa aku sudah energik gitu, ya terima kasih atas pujiannya juga gitu. Itu sih. Terus untuk di bidang pendidikannya sendiri, kenapa aku gencar juga, karena keprihatinan aku sebelumnya itu melihat teman-teman tuh muda, ya masih belum aware sama pendidikan gitu. Dan juga salah satu advokasiku tadi gitu tentang perguruan tinggi kedinasan gitu. Coba mungkin teman-teman RRI Pro 2 tahu nggak kalau misalnya banyak sekolah kedinasan gitu, nggak cuma Akpol, Akmil, IPDN, STAN, tapi banyak di bawah Kementerian Pertanian, Perindustrian, Kementerian ATR BPN, terus Kelautan Perikanan, banyak sekolah kedinasan gitu. Bahkan di Bali ada KKP Politeknik Kelautan Perikanan Jembrane, juga ada Poltrada Bali. Itu dua kedinasan di Bali, salah duanya ya. Masih banyak lagi gitu kan, yang teman-teman mungkin belum tahu gitu. Itu gratis loh teman-teman, bahkan langsung kerja. Kayak gitu. Jadi tapi untuk melangkah ke sana pasti ada persyaratan yang harus kita laluin, betul, harus kita siapin. Itu yang nggak mudah. Terus terang fun fact-nya, untuk masuk ke kampus aku kemarin butuh 2 tahun aku bisa lolos gitu. Dan bahkan banyak yang sampai 3 tahun 4 tahun baru lolos. Yang paling kamu siapin apa? Yang pastinya aku lebih ke kesehatan sih dan akademik. Itu dua hal itu. Karena memang notabene-nya dari berbagai macam kedinasan yang aku ikutin, rata-rata aku gagal di kesehatan. Karena memang ada satu dan lain hal yang menyebabkan aku gagal di situ gitu. Oke. Ini banyak pertanyaan sampai kita nih lupa jeda. Oke, satu pertanyaan lagi nih, biar nggak lupa ngomongin tentang dampak negatif dari teknologi. Tadi disebutin karena memang kurang pengawasan begitu ya. Nah, kalau melihat contoh dari Dewa sendiri gitu kan, ini kamu bisa sampai nggak ada mager-magernya gitu kan? Kamu diawasin nggak sih sampai berada di titik ini? Gimana ya? Mungkin ini aku juga ngeliat ke adik aku juga ya gitu. Aku sama adik aku tuh punya 2 kepribadian yang sama. Sebenarnya kita itu nggak diawasin sama orang tua kita, tapi mungkin didikan awal gitu yang ngebuat kita itu jadi semangat, bahkan saling bantu satu sama lain gitu. Gimana cara kita bisa berproses bareng gitu. Jadi untuk pemanfaatan media digital itu, aku jujur nggak diawasin sama orang tua. Dari pertama kali aku punya handphone, sebenarnya aku punya handphone itu kalau nggak salah pertama kali SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi memang baru memanfaatkan lebih baiknya lagi itu ketika SMA gitu. Nah di situ sebenarnya ngikutin algoritma juga sih. Kalau misalnya kita terbiasa untuk mencari hal-hal yang positif, algoritma media kita kan akan bagus. Gitu. Dari situlah makanya. Dari diri sendiri juga sih sebenarnya. Dari diri sendiri sebenarnya, tapi memang awal dasarnya udah dibentuk sama orang tua gitu kan. Gitu. Sama lingkungan juga pastinya ya. Betul sekali. Oke. Baik, kita jeda dulu teman Pro 2, masih ada beberapa juga pertanyaan sebentar kita jawab ya. Tetap bersama Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Single terbaru. Faktual. Layanan pengembangan usaha RRI Singaraja sebagai Humas melayani publik dalam membantu penyiaran pengumuman dari masyarakat, penyiaran promosi dan publikasi untuk instansi terkait, berbagai perusahaan maupun mitra kerja, serta memberikan informasi terkait RRI. Sub bagian tata usaha melayani keperluan intern semua seksi dan kepegawaian SDM di RRI Singaraja. Merupakan suatu kebanggaan karena berbagai prestasi mampu diraih tahun 2023. Dan juga terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, serta mengikuti. Ini
nggak terasa memang ini kalau ngobrol sama Gung Adit ya. Besok-besok kita kasih waktu berapa ya? Iya, ini banyak pertanyaan juga ya. Langsung aja deh ya, ini jawab singkat padat dan jelas ya. Oke, ada yang bertanya nih, kalau dikasih kesempatan misalnya buat Kak Dewa tuh berbicara di forum internasional, apa yang pengen kakak sampaikan ini soal pendidikan Indonesia? Oke. Kalau misalnya yang ingin aku sampaikan, pastinya balik lagi tadi yang aku sampaikan ya gitu ya, terkait dengan mindset gitu. Aku balikkan lagi ke masyarakatnya gitu. Bukan lagi dititik balikan pada pemerintahan. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah itu tuh udah merancang, yang aku lihat ya, dari kacamataku pribadi, aku melihat pemerintah itu sudah merancang pendidikan sedemikian rupa, sudah cukup bagus gitu ya. Dari kurikulumnya yang mungkin aku rasa dulu waktu KTSP, ingat banget dulu kurikulum 2006 itu kan istilahnya siswa-siswa tuh semua kelas 1 SD tuh bukunya banyak banget gitu di bawahnya. Tapi sekarang tuh udah lebih baik lagi gitu, apalagi sekarang SMA udah nggak ada IPA IPS, setahu kan. Jadi kita cari apa sih pelajaran yang kita inginkan waktu SMA, itu kita masuk ke kelas tersebut gitu kan. Jadi itu yang ngebuat aku sekarang lebih pro ke pemerintah terkait dengan pendidikan. Tapi kita balik lagi ke masyarakatnya gitu. Mindsetnya yang harus dirubah gitu. Banyak hal juga yang perlu dipersiapkan untuk pendidikan kedepannya. Salah satunya yang tadi aku sebutkan, alih fungsi guru itu yang harus dipersiapkan. Itu yang pengen aku sampaikan betul-betul ketika mungkin ada forum yang tertarik ingin berdiskusi bersama gitu. Berarti yang selama ini ada asumsi kalau ini pemerintah nih kurang gini, pemerintah kurang gini, itu salah gitu ya. Dari kacamataku pribadi. Oke. Iya. Baik. Nah, kemudian ada nggak sih rencana jangka panjang gitu ya buat kontribusi Gung Adit di bidang pendidikan? Oke, untuk jangka panjangnya mungkin sebenarnya yang pastinya ya, aku merasa duta muda pendidikan ini yang aku ikuti sekarang, ajang aku ikuti yang memang masih dalam masa bakti gitu ya, itu merupakan jembatan cukup tinggi sih gitu, jembatan yang cukup panjang buat aku melangkah, buat melaksanakan advokasi yang aku gaungkan gitu. Tapi tentunya ketika aku mungkin sudah selesai masa jabatanku gitu kan, masih ada hal-hal yang perlu aku benahi gitu, masih ada dampak-dampak yang harus aku berikan gitu. Untuk jangka panjangnya pastinya sesuai dengan kebidanganku di pertanian gitu, cukup sulit untuk dapat memberikan dampak yang cukup besar karena memang harus ada stakeholder yang mendukung ketika aku ingin membuat satu hal yang cukup besar. Tapi untuk jangka panjangnya aku pastinya akan memberikan dampak-dampak kecil, dampak-dampak bermakna buat masyarakat di sekitarku, dimanapun aku berada nanti, dimanapun aku melangkah nantinya begitu. Oke, amin ya, mudah-mudahan bisa. Amin. Dan terakhir nih, ada tips gak sih, tips praktis gitu ya buat anak-anak muda, buat kita semuanya biar kita bisa mulai langkah kecil gitu ya buat dunia pendidikan kita lebih baik lagi. Oke, mungkin untuk melangkah ya. Untuk melangkah itu aku punya satu quotes yang aku tanamin dari diriku sendiri waktu aku masih SMA gitu, yang memang masih berbekas sampai sekarang. Quotesnya itu bunyinya gini: Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan pertamanya. Artinya apa? Artinya ketika kita berani untuk melangkah, minimal berani dulu untuk melangkah seperti yang kakak bilang tadi gitu. Karena ketika kita udah gak berani untuk melangkah, kita nunda apa yang seharusnya kita bisa ambil sekarang. Maka jalan untuk kita sukses dari jalur tersebut itu akan tertutup. Gak ada kesempatan kedua buat kita gitu. Itu mungkin akan ada, tapi mindset yang harus kita pikirkan, timbulkan bahwasanya kalau kita nggak ambil sekarang, tahun depan nggak bakal ada lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kita berani melangkah, pasti akan ada kegagalan di situ, gitu. Nggak mungkin kita melangkah jalan kita akan mulus terus, gitu. Bisa jadi kita kepleset karena air, bisa jadi kita terjatuh karena lubang, gitu. Maka aku menanamkan satu penanaman lagi lah di dalam pikiranku, gitu. Bahwasannya Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Waduh. Tapi Tuhan berjanji bahkan akan ada tawa selepas tangis, akan ada jawaban setelah doa, akan ada pelangi setelah badai, akan ada semi setelah musim dingin. Gitu. Jadi ketika kita udah ngelewatin air untuk kita kepleset, kita ngelewatin melompat dari lubang untuk kita terjatuh tadi gitu, kita akan dapetin apa yang kita inginkan gitu. Ketika kita gigih dalam
meraih kesuksesan Yes. itu gitu. Aku percaya juga sama itu ya. Betul Kak. Oke, selain ini kalau ngomongin tentang pageant, next mau ikut pageant-pageant apa lagi nih? Untuk pageant lagi mungkin kita yang pastinya aku fokus dulu ke karir. Usia aku udah 22 Iya. tahun di sini. 22 sebenarnya masih muda ya gitu, masih Muda muda. banget. Untuk pageant mungkin nanti kita lihat lagi apa yang ingin aku. Tapi kalau misalnya aku disuruh belak-belakan gitu, aku pengennya mungkin yang di duta-duta pemerintahan sih, kayak duta genre atau abang none. Kalau di Jakarta Banten kan Abang None. abang none. Kalau di sini kan jege bagus Jegek gitu. bagus. Kayak Iya. gitulah kurang lebihnya. Oke, baik, nggak terasa nih ya. Kita harus sudahan dulu nih di sore ceria ngobrolnya ya. Terima kasih udah menginspirasi kita sore hari ini, menginspirasi teman-teman Pro 2. Sukses terus ya buat Agung. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Oke, Baik, terima makasih, kasih lagi juga buat teman-teman yang udah stay ya bareng aku dan juga Gung Adit di sore ceria kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video kita. Follow kita di semua sosial media RRI Singaraja ya. Dan jangan kemana-mana, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Layanan pengembangan usaha RRI Singaraja sebagai Humas, melayani publik dalam membantu penyiaran pengumuman dari masyarakat, penyiaran promosi dan publikasi untuk instansi terkait, berbagai perusahaan maupun mitra kerja, serta memberikan informasi terkait RRI. Sub bagian tata usaha, melayani keperluan intern semua seksi, dan kepegawaian SDM di RRI Singaraja. Merupakan suatu kebanggaan karena berbagai prestasi mampu diraih tahun 2023. Dan juga Terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, serta mengikuti perkembangan teknologi, RRI menghadirkan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple Store, sehingga bisa mendengarkan siaran RRI Singaraja dan RRI seluruh Indonesia. Bisa pula melalui live streaming www.rri.co.id.